Oke, selamat pagi. Bisa didengar suara saya? Pagi, Pak. Bisa Pagi. didengar, Pagi Pak. Pak, bisa. Saya. Yuk. Oke, halo, bisa didengar ya suaranya ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. FM mode. Bluetooth mode. Play by TF. AUX mode. Halo, kalau dengar suara saya balas via chat ya. Di sini nggak kedengaran suara yang di sana malah gitu. Beneran gimana ini? Oke, ya. Oke, jadi kondisi saya nggak mungkin pakai earphone yang berkabel sekarang gitu, jadinya pakai speaker eksternal, tapi ini apa namanya agak susah ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, kedengeran ya berarti ya. Oke. Oke. Oke, ya. Ya. Jadi itu ya apa namanya? Jadi saya udah upload materi ya sama ini ya, sama skrip ya, sama skrip. Nanti bisa dilihat di sana ya. Oke. Saya share screen ya. Aduh, oh malah WA-nya yang kelihatan. Ya. Oke. Oke. Ya, jadi di sini saya sudah ini ya upload slide ya, video penjelasan slide sama skrip ya, sama video penjelasan skrip ya di sana ya. Oke, saya ini ya. Mungkin slide ada pertanyaan tentang slide-nya? Bisa lewat chat juga ya kalau ada pertanyaan tentang slide ya. Jadinya topiknya dimensional reduction ya, ini pengurangan dimensi ya. Agak bersinggungan juga dengan apa namanya machine learning di sana ya. Oke, Oke. Dalam materi ini ya, saya coba kelihatan kan ya ini ya tampilannya ya. Ya. Oke, udah 33 orang lumayan ya, udah rame ya. Jadinya ini ya.
Tuh, sekali. Oke ya, intinya di sini bisa kita lihat ya, apa namanya, proses menggunakan jumlah variabel acak gitu ya. Jadinya di apa namanya, contoh script di sana lebih kelihatan ya, korelasi sama ini ya, korelasi sama apa namanya, covariance dan lain-lain di sana bisa dilihat ya. Apa yang dimaksud dengan variabel yang saling berketergantungan dan ini ya, saling mempengaruhi gitu ya di sana. Oke, video lengkapnya bisa lihat di YouTube ya di sana ya. Saya lagi konsentrasinya nggak bagus, jadi saya nggak bisa mengulang materi dengan baik. Ya, kurang lebih ya. Oke, jadinya nanti minggu depan ya, minggu depan sama lagi 2 minggu kita bahas feature selection sama feature extraction masing-masing gitu ya, masing-masing. Oke ya, ya. Ya, kutukan dimensi itu ini ya di video sebenarnya saya udah jelasin juga gitu kan ya, di video saya udah jelasin apa namanya, jadinya apa namanya, sebenarnya data itu bisa akurat gitu ya, data itu bisa akurat untuk klasifikasi, regresi dan lain-lain, tapi karena semua dimensi digunakan, semua dimensi ini maksudnya kolom dan row gitu ya, semua kolom dan row digunakan sehingga apa namanya, sampai kapanpun dicoba algoritmanya di otak-atik sampai ini ya, sampai kiamat gitu, apa namanya, sampai capek gitu, nggak akan dapat hasil yang bagus. Itu disebut dengan kutukan dimensi, istilah jokes-nya gitu ya. Apa bukan jokes tapi emang ini ya, apa dimensional curse gitu ya, bahasa Inggrisnya emang ada resminya karena apa namanya, dalam dunia data science banyak ya kasus seperti itu. Jadinya apa namanya, algoritmanya yang disalahin gitu, algoritmanya disalahin padahal apa namanya, yang salah sebenarnya datanya gitu ya, datanya yang tidak dipilah dengan baik gitu ya. Nanti itu di pemrograman saya bisa nunjukin lebih baik ya di feature selection dan feature extraction di sana gitu ya. Mana ya? Ini saya masih ini ya, belum bikin folder khusus di laptop saya, masih gabung dengan big data terus terang. Jadi harus pakai search itu. Oke, ini dia. Ya. Ini ya, jadinya apa namanya, itu susah ya, istri saya masuk pagi-pagi gitu dan apa namanya, anak saya lagi aktifnya gitu, jadinya inilah kesulitan kalau kerja di rumah gitu. Ini kelihatan ya ininya ya. Ini misalnya kan di contoh program ini ya bisa kalian lihat ya, jadinya di line yang ini, line yang 21 kalau tempat saya ini yang bagian yang ada ini ya. Jadinya di sini kan data saling bergantungan. Kalau ini korelasinya akan tinggi gitu ya, korelasinya akan tinggi sehingga menggunakan variabel apapun bisa menebak variabel yang lain gitu ya. Gitu. Ya. Jadinya apa namanya? Itulah nanti di ini ya, di pertemuan depan saya coba pisahkan ini ya, pisahkan variabel yang korelasinya tinggi dan korelasinya rendah. Sengaja bisa dibuat secara acak gitu. Saya bedakan dengan big data di sini tidak menggunakan data yang sudah jadi, tapi kita coba pakai data acak supaya kalian ini ya, apa formula pembuatan data acaknya bisa kalian coba-coba sendiri juga gitu ya, coba dipahami ini. Intinya sini saya masing-masing sudah kasih contoh gimana mendapatkan korelasi sama dengan satu dan bagaimana mendapatkan ini ya, mana dia? Ini ya, mendapatkan apa namanya, covarian sama dengan satu. Ini tinggal diganti dengan 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Itu. Minggu depan nanti saya coba kasih penjelasan juga kalau misalnya 3 variabel aja yang saling bertergantungan bagaimana. Ini lagi nakal-nakalnya ya. Ini lagi pengen ikut ngajar. Susah ini ya. Di dua lagi masih kecil-kecil sama-sama. Nah, itu dia ya sulitannya. Jadi saya ini ya di atas lemari ini ya, gini, naruh laptop.
biar nggak bisa manjat. Ini. AWW ya. Jadinya ini ya untuk maksimal ini ya apa namanya tolong ditonton videonya gitu ya untuk penjelasan ya apa namanya untuk kutukan dimensi saya jelasin lumayan panjang di videonya ya itu karena itu ya kalau video kan ini bisa saya buat pas anak lagi tidur gitu kan gitu. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali ya. Jadi skripnya di-download terus dicoba-coba ya, diganti-ganti isinya ya. Ini anak cowok-cowok soalnya ini. Aktif. Oke ya, ada lagi pertanyaan barangkali? Ya. Ya. Jadi kalau diferensial ini ya, apa namanya itu apa namanya perubahannya gitu ya, perubahannya di sana. Banyak digunakan untuk sequential juga gitu ya. Oke. Ya. Kalau yang udah pernah ngambil big data barangkali gitu kan ya, di sini ada beberapa topik yang udah saya pernah bahas di big data juga, tapi saya di data mining ini coba ini ya, apa namanya perdalam modifikasi datanya gitu ya sana. Ya. Jadi apa namanya mungkin bedanya dengan machine learning gitu ya data mining ini mungkin kita coba lebih banyak jabarkan datanya ya data apa aja yang digunakan untuk training dan evaluasi nanti kurang lebih seperti itu di sana. Dan kita di sini beda dengan big data, kita akan bahas cara kerja algoritmanya ya. Kalau apa namanya di mata kuliah big data kan memang tidak dibahas ini ya algoritmanya karena kalau dibahas algoritmanya bertabrakan dengan apa namanya mata kuliah machine learning. Jadinya kalau di big data itu memang secara silabus apa namanya dibahas bagaimana melakukan clustering, klasifikasi sama association rule mining gitu aja. Ya kurang lebih. Tapi di data mining ini kita akan bahas algoritmanya secara detail dan bagaimana pengaruhnya di sini di dalam pemrograman gitu ya, kurang lebih. Oke. Ya. Jadinya dalam data mining ini marilah jangan langsung nyalahi algoritma. Gitu tapi coba kita ini ya apa namanya teliti dulu datanya gitu karena data sebagus apapun ya algoritma sebagus apapun kalau datanya jelek atau datanya tidak diolah terlebih dahulu maka akan menyebabkan yaitu ya kutukan dimensi gitu ya sana menyebabkan overfitting dan bias ya nanti apa di sana ya kita bahas itu minggu depan kita overfitting sama bias kita bahas lebih detail. Jadi di sini apa namanya saya ini ya kalau bikin slide itu suka mengumpamakan jadinya apa namanya semua data itu ini jadinya apa namanya ini yang dimaksud dalam data science itu hacker mindset gitu ya maksudnya apa namanya rasa ingin tahu yang secara langsung gitu tanpa berteori dulu gitu ya di sana ya jadinya selalu bertanya mengapa begini mengapa begitu gitu ya di sana jadinya ini kan ya jadinya diskusi di sini misalnya apa namanya ini terus terang slide-nya ini ya slide-nya saya dulu slide yang saya gunakan untuk ngajar di kampus lama ya, dalam bahasa Inggris waktu itu sebenarnya saya dadakan ini nerjemahi ke bahasa Indonesia lagi gitu ya karena dulu apa namanya di kampus lama ngajar ini ya apa namanya ada kelas internasional di sana tapi yang ikut rata-rata ini ya anak apa namanya orang asing yang tinggal di Bali waktu itu kayak gitu-gitu model. Jadi sana emang ini ya disuruhnya banyak pakai yang perempuan seperti ini. Gitu. Ya. Jadinya ini ya apa namanya itu dah ya. Kalau kita renungkan kan apa namanya
apa sih yang signifikan dari selera makan kita gitu ya sebenarnya, rasa pedasnya, rasa manisnya dan sebagainya gitu. Intinya atau ada campuran gitu, misalnya manis dan pedas saja, tapi kalau pedas tok, pedas kecut nggak suka gitu, misalnya seperti itu. Nanti ini ya, dalam data science juga bisa diperumpamakan seperti itu gitu ya. Intinya apa namanya, korelasinya tinggi dan covariance-nya rendah gitu ya. Jadinya itu konsep utamanya kalau ini ya, feature selection ya. Nanti feature extraction kita gunakan juga bisa untuk mengurangi dimensi sumbu Y-nya gitu ya. Sumbu Y-nya yaitu apa namanya, ke bawahnya gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi nanti rumus-rumus minggu depan ya saya bahas ya. Person, Kendall, Spearman, dan lain-lainnya gitu ya. Yang lebih ini ya. Biasanya kalau saya ini ya, buat jurnal internasional supaya halamannya cepat banyak, ketiga metode saya gunakan gitu ya, supaya halamannya cepat banyak. Ya, gitu. Jadinya sedikit ya. Oke, ya. Jadinya saya harap jadi fokus mata kuliah ini lebih ke pemrograman ya. Justru big data yang sekarang karena sudah ada mata kuliah data mining gitunya, big data yang saya ini perbanyak di framework ya, bukan fokusnya di pemrograman lagi gitu. Ya. Ini emang ini ya, kalau big data ikuti silabusnya itu terlalu padat gitu kan kemarin. Jadinya saya minta dipecah aja dengan data mining gitu ya. Jadi sehingga klasifikasi, clustering dan lain-lain bisa fokus di data mining gitu ya. Termasuk feature selection dan feature extraction gitu ya sana. Ya, ekstraksi ciri gitu sama ya kurang lebih. Ya, artinya apa namanya, pengukuran jarak ya, similarity and dissimilarity, apa namanya, measurement dan macam-macam. Kurang lebih semua konsep di Citra bisa digunakan di sana ya. Apa namanya, bedanya data biasa dengan Citra kan sebenarnya tipis gitu ya. Ketika Citra itu sudah jadi matrix juga gitu ya di sana. Gitu. Ini kalau di ini ya, di slide saya yang lama banyak ininya, banyak memes-nya gitu. Rage komiknya gitu. Oh, oke, sorry, ada pertanyaan ternyata ya. Oh ya, sorry. Mana yang lebih didahulukan, feature selection atau feature extraction ya? Jadinya ini ya, tidak ada yang bisa ini ya, benarnya tergantung tipe datanya gitu ya, tergantung tipe datanya. Misalnya kalau feature extraction dalam ini ya, dalam apa namanya, data mining itu termasuk kalau yang udah pernah ngambil big data ya. Big data kan saya ajari di sana string indexer ya, sama discretization gitu kan ya, ada dua. Itu termasuk juga feature extraction ya. Jadinya kalau misalnya data continue dijadikan discrete, otomatis covariance-nya berkurang ya, covariance-nya berkurang. Justru saya di big data kemarin lupa bahas covariance lebih banyak gitu ya sana. Padahal kalau di discrete kan itu covariance-nya yang ini sangat berpengaruh, bukan korelasinya gitu ya. Gitu. Jadinya seperti itu, jadinya tidak ada pasti feature selection apa extraction dulu gitu ya di sana ya. Itu. Jadinya bisa selection dulu baru extraction ya. Bisa salah satunya aja gitu, atau bisa ekstraksi dulu baru selection gitu ya. Jadinya biasanya dicoba-coba gitu ya, dicoba-coba. Jadinya ternyata setelah diekstrak sama aja hasil seleksinya gitu misalnya. Atau setelah diseleksi terus diekstrak ataupun tanpa diseleksi sama aja hasilnya gitu. Mana yang lebih baik gitu. Kadang juga ini ya, ada juga jurnal yang diekstrak, diselect, diekstrak lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadinya itu biasanya digunakan untuk ini ya, generalisasi data gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian ini ya, ikut apa namanya, seminar TA yang Citra itu kan gambarnya biasanya dikecilkan,
dimonokromkan dan sebagainya, itu kan juga tujuannya generalisasi gitu ya, supaya objek yang sama dengan kondisi yang berbeda itu ujungnya jadi sama gitu ya. Jadi misalnya kan wajah saya dari depan, dari samping dan sebagainya gitu misalnya, ataupun misalnya kondisi cuaca cerah ya, saat cuaca panas, cuaca dingin dan sebagainya itu sebenarnya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Supaya tidak overfitting, makanya dilakukan generalisasi gitu ya. Jadinya objek yang sama, tetapi berbeda, supaya dilakukan formulasi tertentu, ujungnya jadi sama gitu. Nah, itu yang terjadi pada JST ya, neural network, jaringan saraf tiruan dan kawan-kawan juga gitu. Jadinya lebih ke ini ya, di hidden layer tuh tujuannya dikasih bobot supaya ujungnya outputnya jadi sama walaupun inputnya berbeda-beda gitu ya di sana. Jadinya ketika training itu kan dari jaringan saraf tiruan itu kan ketika data yang berbeda tapi di training sebagai label yang sama gitu kan, jadinya dia mengatur bobot supaya dianggap sama gitu kan, dipaksakan jadi sama kan, seperti itu ya sebenarnya itu. Jadinya semua ini ya kenapa penelitian tentang data science itu bisa unlimited ya, karena dengan coba-coba bisa jadi penelitian baru gitu ya. Penelitian baru. Jadinya bisa aja kita cari jurnal orang gitu ya, habis itu coba prosesnya dibalik gitu ya. Ini dulu baru itu gitu misalnya ya. Ternyata hasilnya lebih baik gitu ya. Dan ternyata hasilnya lebih jelek pun bisa jadi jurnal gitu ya. Jadi kesimpulannya jangan lakukan proses ini gitu ya. Jurnal saya ada 2 yang seperti itu gitu ya, waktu S3 malah gitu ya. Seperti itu. Oke, ya pertanyaan yang bagus ya, mana duluan ya itu juga ya. Sama kutukan dimensi itu juga bagus. Ya. Oke, ada lagi barangkali ya. Itu. Ya, jadinya nanti saya di Beraja harus update semua gitu ya. Saya kira boleh pakai ruangan mana aja, ternyata ruangan harus sesuai jadwal juga. Seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Nanti dibaca-baca lagi gitu ya, dibaca-baca lagi. Ya. Termasuk ini ya, nanti data teks, data lain-lain juga ini ya. Kita bahas. Tapi nanti ke depan nih saya upload sebagian ya. Kalau big data sudah saya upload semua gitu malah ini ya. Nanti klasifikasi sudah semua ada, tapi ini yang perubahan minor nanti di 3 dan 4. Kalau yang lain itu ini ya. Nanti saya update banyak. Karena ini semua slide sebenarnya saya sudah ada, tapi ini harus banyak penyesuaian supaya maunya fokusnya di data numerik dan teks saja gitu. Kayak di slide ini kan saya agak buru-buru, masih banyak bahas tentang suara dan ini ya, suara dan citra juga gitu. Maunya kita nggak bahas ke sana karena jadi terlalu luas ya sana. Oke. Itu ya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Nanti kalau ini bisa lewat grup WA juga ya. Kapan aja ya boleh ya, ada pertanyaan ya. Jadinya nanti saya balas pas saya sempat gitu kan ya. Pas ngecek WA gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada ini ya, silakan nanti dicoba-coba ya, semua ininya ya, semua skrip dan ininya. Nanti jika ada kesulitan ini ya, ditanyakan ya. Oke.
Gitu ya. Soal tugas ini ya, belum kita bahas kan ya. Nanti mungkin kita bahas di grup WA aja ya nanti enaknya berkelompok atau perorangan atau gimana gitu ya sana. Ya, itu. Oh ya, sudah di slide ya, saya lupa malah gini agak. Soalnya semester ini saya ngajar ini ya, ngajar 4 mata kuliah ya, tumben sekali gitu. Ya. Oke, ya. Sudah bahas ya saya tugas ya. Tugas. Oke. Oh, belum dibahas ini ya, belum dibahas apa namanya berkelompok apa ini ya, berkelompok apa perorangan ya, perorangan ya. Jadinya nanti itu ya, apa namanya bisa didiskusikan ya, mau mau apa namanya, mau perorangan apa berkelompok gitu ya. Jadi saya bebaskan di sana. Ya kalau berkelompok jangan banyak-banyak ya, 4 gitulah ya, 4, 32 bagi 4 didapat 8 ya. Benar ya, dapat 8 ya. 8 kelompok gitulah ya sana. Itu. Ya. Jadinya konsepnya sama ya. Kalau misalnya berkelompok tugasnya saya banyain ya. Kalau misalnya perorangan tugasnya saya dikitin gitu ya. Gitu. Supaya nggak ribet saya ini menilai juga tolong dipastikan perorangan atau berkelompok gitu ya. Jadinya kalau misalnya nanti berkelompok tapi ada yang mau perorangan, bebannya tetap beban kelompok gitu ya, seperti itu misalnya ya. Supaya kayak kemarin di mata kuliah pemurusan paralel saya agak kelabakan juga gini ya, menilainya gitu ya. Seperti itu. Ya, saya kasih opsi yang luas gitu. Oke, itu. Ujung-ujungnya ini ya, apa namanya? Ya BA semua gitu. Ya karena terlalu banyak opsi ya sana. Oke. Itu jadinya nanti didiskusikan di grup mau berkelompok atau perorangan. Kalau perorangan nanti tugasnya saya dikitin, kalau berkelompok tugasnya saya banyain gitu ya karena bisa di-sharing kan gitu ya. Gitu. Ya, ini tidak ada ujian, ini tidak ada ujian. Nanti ini ya, apa namanya UTS UAS progres daripada tugasnya gitu aja ya. Ya. Itu tugas programmingnya 40% ya nanti. Ya. Ini di satu kelompok pastikan ya ada ya 1-2 ya yang bisa programming gitu ya. Tapi sebenarnya kalau masuk TI ya sebaiknya semua bisa programming ya. Tapi kenyataannya susah juga gitu ya. Mungkin kayak saya ngobrol sama teman saya gitu sekelas ITS itu juga ini ya satu angkatan ya belum tentu semua bisa programming gitu ya. Entah kenapa gitu ya itu. Oke. Oke, itu ya. Jadi jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Jadinya walaupun pertemuan Zoom-nya berakhir 36 ya, 36 berarti berapa ya total sekarang ya? Saya nggak lihat perubahan ininya ya. Terakhir saya lihat 32 gitu ya. 35 berarti ya dikurangi saya gitu kan. Oke. Atau ada yang nyasar juga nggak tahu. Oke, ya. Oke ya, itu nanti didiskusikan walaupun Zoom ini berakhir, tapi di ini ya di WA bisa kapan aja ya, ditanyakan ada yang bingung apa enggak gitu ya. Gitu. Jadinya nanti sebelum minggu depan tolong didiskusikan mau perorangan atau berkelompok gitu aja ya. Bedanya dengan kalau yang udah ngambil big data semester setahun lalu itu mungkin kalau di sini saya minta penjelasan algoritma sama keputusan kenapa mengambil feature selection jenis ini gitu misalnya gitu ya. Nanti minggu depan kan saya bahas bermacam-macam feature selection ya. Lagi 2 minggu saya bahas macam-macam feature extraction gitu ya misalnya sana gitu. Nanti data tetap pakai Kaggle ya, tetap pakai Kaggle, tapi nanti data saya pilih beberapa ya, beberapa yang ini ya, yang saya bisa jabarin juga gitu ya, bisa jabarin. Jadinya kalau saya suruh pilih data sendiri gitu kan ya, nanti saya sendiri belum tahu datanya kayak apa, jadinya saya di sisi menilai juga susah gitu ya. Jadinya data yang saya paham aja gitu ya nanti ya. Kurang lebih dari 8 kelompok, mungkin datanya 4 ya, biar ini ya. Gitu.
Oke, ya. Tapi kalau waktu big data ini ya, waktu big data apa namanya kalau di kelas yang angkatan 17 ya, 17 enggak sih gitu. Tapi kalau di angkatan lain tuh ada yang satu kelas datanya sama semua gitu ya. Jadinya nanti mungkin ini ya, apa namanya data yang sama maksimal diambil 2 kelompok gitu barangkali. Tapi kali ini saya coba ini ya, coba benar-benar data yang setara ya, coba dipilih. Jangan saya berusaha nanti milih data yang nggak ada lebih susah sendiri gitu ya, tapi nilainya lebih gede gitu. Saya hapuslah konsep seperti itu. Nanti saya pilih dengan lebih lama, pelan-pelan ya, supaya 4 data itu benar-benar ini ya, benar-benar setara semua. Ini ngambil apapun sama gitu. Atau enggak paling enggak mungkin saya ambil 2 data gitu mungkin, tapi datanya saya edit-edit gitu misalnya, itu juga ada potensi seperti itu ya. Sehingga saya tetap tahu kunci jawabannya gitu ya. Bagaimana harusnya hasilnya gitu. Oke ya, nanti kalau ada ide lain ini ya, kalau bisa didiskusikan di itu juga. Ininya review jurnal 30% sama ini ya. Laporan juga ya. Laporan. Jadinya di sana saya karena tidak ada UTS UAS, saya minta laporan juga di sini ya, laporan juga. Oke. Nah, itu ya. Jadinya sekian barangkali, terima kasih ya. Ini permulaan. Oh ya, belum bisa ya, belum bisa. Nanti saya ini ya, saya update dari apa namanya? Saya update dari info Pak Azwar. Jadinya sekarang kan kayak kemarin KRS-an itu ya, KRS-an itu juga setelah dapat tanda tangan Prof. Pasek sama tanda tangan pembimbing akademik, selanjutnya diapain gitu ya. Apa namanya, apa ada formulir online-nya atau disimpan PDF-nya aja gitu. Itu masih ini ya, masih belum jelas. Nanti diupdate deh sama Pak Azwar ya, tentang absensi SIA ya. Oke, nanti itu ya, ada pertanyaan apapun silakan di grup ya. Oke, ada lagi barangkali? Udah, terima kasih semua. Ya, berarti ini ya. Oke ya. Jadi minggu depan di ruangan ini, ya, ruang 2 ya. Dan apa namanya, di waktu 8.10 ya, tadi agak molor karena saya sambil gendong Ana harus ini ya. Harus apa namanya, itu. Ya, berhenti ini ya. Oke, jika tidak ada saya cukupkan sekian. Ya, walaupun saya akhiri pertemuannya di grup WA bisa kapan aja ya. Oke, sekian. Terima kasih ya.